Di pagi yang cerah, enaknya tuh baca komen YouTube. Vinko goblok nggak bisa buat game 3D yoyoy. Aduh, ngomong apa nih bocah? Hashtag Vin bikin, Bang bikin game 3D. Waduh, ada kata gak bisanya lagi. Bang, kali-kali bikin game 3D dong, yang simpel aja. Bang, bikin game 3D dong. Bang, bikin game 3D. Bikin game 3D, Bang, please. Ternyata gue punya 3D phobia, yaitu takut bikin game 3D. Yang ada fobia ini angkat tangan coba. Tapi untuk merayakan tahun 2020 ini, gue bakalan ilangin fobia ini. Oke, langsung aja kita research cara bikin game 3D. Oh, by the way, makhluk ini udah pubertas loh. Yaudah, gue bikin game 3D. Karena game maker gak bisa bikin game 3D bagus, terpaksa gue harus belajar Unity. Tinggal ke YouTube, search Abang Brekis. Anjir, iklan lagi. Dan hasilnya... Alasan kenapa gue malas belajar Unity tuh bukan karena programmingnya, tapi gue harus hafal sinteks-sinteks yang ada di game engine-nya dari nol. Tapi tenang, setelah rage quit 7 kali nonton tutorial si Brekis, gue berhasil bikin ini. Sebelum gue kasih lihat, bisa dicoba klik tombol subscribe kalau belum. Ini adalah AK-47, dan gue bikin dia bisa nembak. Ya iyalah ya. Ada partikel juga kalau kena blok atau musuh. Ya, ini musuhnya. Keren nggak? Terus lu juga bisa keker kalau tekan mouse kanan. Pas mode ngeker ini, gerakan lu jadi lebih lambat, tapi lebih akurat. Udah selesai bikin game 3D terbagus di dunia ini, gue langsung mencoba bikin game Relic Soul menjadi 3 dimensi. Kalau yang nggak tahu Relic Soul, game ini adalah RPG yang dibuat oleh satu orang mulai dari gambar sampai codingnya. Game ini sempat trending nomor 1 dan menjadi game pixel art terbagus 2020. Oke, pernyataan yang terakhir jangan dianggap bener. Langsung aja kita coding game 3D. Gue ubah karakter pertama di Relic Soul alias si Spot jadi slime. Dan tinggal kasih mata mulut jadi deh. Maklumin lah ya, gue pertama kali bikin model 3D. Terus gue juga bikin pistol pertama, jadilah ini. Menurut lo mirip gak sama versi 2 dimensinya? Karakternya bakal gerak kiri kanan atas bawah sesuai WASD. Keren kan? Nah, karena gue nggak pakai physics, jadi gravitasinya harus di set manual. Mumpung 3D, gue tambah juga fitur loncat. Jadi kalau pencet spasi, ya nggak terlalu guna sih ya buat game ini kalau loncatan. Tapi gitulah. Pas lagi gerak, playernya nggak ada animasi. Abisnya gue belum belajar rigging. Player sekarang bisa ngelihat mouse kita dan langsung hadap ke sana. Gue juga implementasiin kamera yang ikutin player berdasarkan aksis Z sama X. Ini kamera kaku ya, jadi gue tambah lerp buat bikin kameranya lebih halus. Udah jadi deh playernya. Ya udah, sekarang tinggal tambah pistolnya. Ini adalah partikel pertama gue di Unity. Jujur enak sih tinggal gonta-ganti angkanya, gak kayak di Game Maker harus bikin partikel dari nol. Partikel ini bakal nyala pas pistol nembak. Tuh, ada peluru juga. Gue samain kayak game aslinya. Nah, kalau peluru ini nabrak sesuatu, ada partikel juga. Gue bikin partikel nabrak, enak sih tinggal gonta-ganti angkanya. Nggak kayak di Game Maker. Gue udah bilang ini ya? Jadilah ini. Gak enak kan cuman ngelihat platform datar gini? Makanya gue kasih props kayak bangku, barrel, buku, dan sebagainya. Gue implementasiin pintu. Pintu ini tuh bakal ada kotak transparan yang kalau disentuh sama player bakal kebuka. Terus kalau nggak disentuh lagi, pintunya ketutup. 1 hour later. Ternyata pintunya gue setel jadi statik, alias nggak bisa gerak. Jadilah hasil akhirnya gini. Enaknya Unity, pintu kebuka ini gue pakai keyframing. Beda sama Game Maker yang harus ditambah sudutnya tiap frame sampai kebuka. Selain itu, ada juga peti yang bisa dibuka kalau deket player. Untuk ngebikin simple, gue bikin koin dari bola yang digepengin. Terus kasih warna metalik emas.
Pas buka petinya, koin ini bakal melayang dan ngebut menuju player. Jadi bisa dibilang ngambil koin itu otomatis. Game ini bukan Relic Soul kalau nggak ada rintangan. Rintangan pertama adalah rintangan subscribe. Caranya lu tinggal pencet tombol merah dan selesai deh tugas lu. Oke, rintangan pertama yang benar tuh spike. Gue pengen coba pakai code, bukan keyframing. Jadi gue set dua posisi yang bakal bergantian disamperin si spike ini. Jadinya spike bakal naik turun terus. Trap kedua yaitu cutter. Ini simpel aja sih, cuman ada baling-baling yang terus muter dan melayang. Trap api, sama kayak namanya, ya muncratin api. Api ini gue bikin pakai particle system Unity. Yang terakhir, trap laser. Dia kasih pentilnya, pentil laser maksudnya. Terus bisa kedip-kedip sebelum keluarin laser. Gue cuman sempat bikin satu musuh, dan itu pun gak sempurna. Jadinya gini deh. Look at this dude. Wait till you see the... No. Ini sama kayak match di Relic Soul. Dia keluarin bola ungu. Nah, codingnya simple. Tinggal pakai komponen nav mesh agent. Dia bakal nge-wonder kalau nggak lihat player. Terus kalau player mendekat, dia juga mendekat. Pas udah deket banget, dia menatap lu sampai dia puas. Dia keluarin bola ungu yang gue modif, tinggal tambah partikel-partikel pink keunguan ini. Maklumin lah ya, musuh ini emang burik, tapi ini adalah game 3D pertama gue. Jadi, oke, alasan aslinya gue males bikin animasinya. Player sekarang juga bisa diserang dan muncratin darah. Untuk showcase terakhir, gue bakalan bikin prototype level. Tinggal kasih lantai-lantainya, terus kasih dinding, biar mirip Relic Soul. Selain itu, gue juga kasih props-propsnya kayak bookshelf, meja, barrel, dan lain-lain. Kalau menurut lu game 3D pertama gue lumayan bagus, like video ini. Komen juga game 3D apa yang gue harus bikin selanjutnya. Mungkin gue bakal bikin game FPS, abisnya gue pengen banget coba coding mekanismenya. Jujur menurut gue bikin game 3D seru, abisnya tuh ini tuh pengalaman baru buat gue. Pesan terakhir, subscribe sekarang kalau lu mau lihat gue stres bikin-bikin game 3D selanjutnya.